Gusti. Caca. Aku Balik lagi bikin video. video tentang apa ya kali ini? Video yang mencenangkan. Mencengangkan. Oke. Jadi 2023 ini diawali dengan roller coaster kehidupan. Iya, baru hampir 3 bulan di tahun 2023 tapi rasanya sudah nano sekali. Ya, 2023 tahun yang luar biasa. Belum sih, kan baru awal banget ya. Iya, diawali dengan ya something. Sekarang tanggal berapa, Gus? Tanggal 10 Maret. 10 Maret. Ih, 15 hari lagi ada yang mau nambah tua. Itu si Deden. Kenapa Deden? Ya, jadi kita mau cerita tentang pengalaman kita dari dikaruniai memperoleh belum bayi ya, maksudnya masih Janin. di kandungan akhirnya hamil juga, Akhirnya hamil. padahal baru 6 bulan ya. Iya. Tokcer kata dokter Antoni. Dan sampai akhirnya kita harus kehilangan di minggu ke-7, week 7. Week 7 as in ukuran janin sih sebenarnya. Iya, kita nggak tahu aslinya berapa. Berapa tapi ya Gitulah. gitu deh. Jadi pertama-tama gimana kita mengetahui kamu hamil? Jing. Aku dibuang. Enggak lah. Jujur sempat gak nyangka juga, tapi jadi di awal tahun Ya. gue ngerasanya harusnya gue kok sudah di notif oleh aplikasi bahwa sebentar lagi akan mens dan akan ada harusnya udah ada tanda-tandanya mau mens, tapi gue tidak merasakan sama sekali tanda-tanda tersebut. Jadi dan siklus mens gue cukup teratur, dia selalu mundur 1 minggu, maksudnya kayak siklusnya tuh 35 harian. Jadi gue selalu aware akan tanggal-tanggal dimana harusnya gue dapet, dan harusnya dari aplikasi itu di tracker tanggal 9. Tanggal 9 itu harusnya gue mens. Terus ternyata tidak, and then masih kayak menunggu nih, mungkin telat, kayak masih belum ada sih rasa-rasa kayak apa iya gue hamil gitu kan, tapi enggak, masih kayak denial gitulah. Terus akhirnya keputusannya kita menunggu sampai di hari Jumat. Tanggal berapa ya itu? Jumat. Iya. Pokoknya Senin tanggal 9. Gitulah. Iya, pokoknya Senin tanggal 9 itu jatuhnya di hari Senin, dan gue nggak mens sampai di hari Jumat. Cukup worried. Jadi gue coba bilang sama Gusti, minta nitip test pack sepulang kerja. Akhirnya dibeliin lah sama Gusti hari Kamis malam beli di Guardian bawah. Terus Gusti beliin 2 alat, yang mahal, satu yang murah. Mahal juga nggak mahal banget sih ya, maksudnya yang kualitasnya di atas yang paling kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, terus jujur hari Jumat pagi dari Kamis malam sampai Jumat pagi gue deg-degan parah, kayak ya biasalah Caca bing Caca pasti. Udah biasa aja. Ya udah, kalau emang positif deg-degan terus, dan
gue bakal pakai test pack itu for the first time in my life gitu loh. Jadi kayak gue pasti ada rasa ini gimana, ini bener gak ya gitu-gitu. Terus abis itu tes lah kita pagi-pagi sebelum ngantor, bangun tidur. Bener-bener bangun tidur, pipis pertama karena ya pasti gue biasanya bangun duluan. Terus ya udah akhirnya gue pipis dan akhirnya gue tes pakai alat pertama. Alat yang kelas 2. Iya, yang paling murah. Iya. Terus abis itu hasilnya sebenarnya 2 garis. Tipis. Tapi garis yang kedua itu super duper tipis sampai gue mengira memang cetakannya harusnya begitu. Jadi kayak pas gue lihat, masih 1, ya udahlah gitu kan. Iya. Terus abis itu akhirnya, tapi gue kayak gue harus infoin nanya deh beberapa orang. Terus akhirnya gue coba fotoin hasil test pack gue dan gue keep dulu karena itu masih pagi-pagi banget kan. Dan gue sih udah tahu hasil test pack gue dan ya udah emang aku di sebelah gimana? Iya, maksudnya kayak langsung keluar dari kamar mandi itu langsung ngasih tahu dia. Terus kayak masih 1 lah yang kayaknya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terus habis itu ya udah Gusti tetap ngantor, gue tetap bekerja seperti biasa sampai gue sempat googling juga sebenarnya hasil test pack 2 garis tuh 2 garis dan 1 garis tuh gimana sih. Dan memang dari di Google, di hasil Google itu pun kayak banyak yang bilang kayak banyak yang ngalamin juga bahwa test packnya tuh hasil 2 garis tapi satunya tuh bener-bener tipis banget. Dan orang-orang tuh komennya selalu bilang kayak itu 2 garis, itu 2 garis, tolong cek lebih lanjut atau ulang lah apa segala macam. Terus gue udah mulai deg-degan tuh kayak ini bener gak sih 2 garis. Akhirnya gue nanya sama Mbak Dinda ya, Dinda iparku kesayanganku. Terus aku tanya, Mbak ini 2 aku jelasin kalau aku telat dan aku coba test pack. Terus habis itu aku tunjukin hasil test packnya dan dia langsung excited banget. Dia langsung bilang itu 2 bukan 1 dan kayak dia dengan sebanyak penjelasan dia menyarankan untuk tes ulang lagi. Terus ya udah habis itu gue bilang sama Gusti. Terus Gusti juga ternyata nanya sama temennya. Iya, jadi karena dia tiba-tiba ngirimin hasil screenshotan sama Mbak Dinda, terus akhirnya gue nanya juga deh, nanya ke Bayu karena gue tahu Bayu teman sebelah, duduknya di sebelah gue persis dan dia istrinya bidan. Jadi nanya deh ke Bayu dan kata si Bayu sama persis kayak anak gue yang pertama gitu. Kayak gitu tuh. Kayak jadinya itu lu tes lagi 3-5 hari ntar pasti makin kereng katanya. Oh ya, ya udah. Terus akhirnya udah pulang dan tadinya gue kepikiran buat tes lagi di hari Sabtu sih. Cuman kayaknya menurut dari penjelasannya Bayu itu kan 3-5 hari. Jadi gue pikir Sabtu itu terlalu cepet banget lah ya. Terus ya udah jadi kita akhirnya ya udah kita mau mengira-kira, kita juga bingung ini gue hamil atau enggak. Tapi Sabtu Minggu kita beraktivitas biasa seperti biasa tapi sudah mulai hati-hati kayak memposisikan diri hamil tapi ya belum tentu, kayak memanage ekspektasi banget lah gitu. Dan terus hari Seninnya akhirnya kita memutuskan untuk test pack lagi. Senin kan ya? Iya, Senin kita test pack lagi karena tadi tuh udah kepikiran buat Rabu. Cuman gue kayak anaknya gak sabar, pertama, kedua juga kita mau berangkat ke Bali Sabtu minggu depannya. Jumat di minggu itu. Jadi minggu depannya. Iya, minggu depannya. Jadi gue pikir lebih cepat lebih baik lah untuk tahu dan bisa ke dokter lebih cepat gitu sih. Ya udah.
Pak J, aus. Terus ya udah habis itu Senin kita tes, dan apapun hasil tesnya kita coba ngecek ke dokter. Dan kemarin juga hari Sabtu Minggunya udah coba-coba ngecek dokter Objin. Terus sementara kita ngecek ke dokter ya paling dekat dulu, yang ngurusnya dibantuin sama Mbak Yuda di rumah sakit TMC. Jadi ya yang paling gampang dulu lah. Terus akhirnya kita ngecek deh ke dokter si siapa dia, Dian Burhansyah. Dian Burhansyah. DMZ pakai. Nah itu di situ kita ngecek pertama kalinya, dan biasanya kalau dokter Objin itu banyak antriannya, ini kita yang menunggu dokter. Dokternya belum datang di rumah sakit. Dari pertama dokternya belum datang, dan pas dicek dokter itu, dokternya infonya Mbak Yuda sih pinter, dan memang pinter, tapi dia kurang informatif, kurang menjelaskan informasinya Iya, untuk kurang. kita yang baru kehamilan pertama tuh kurang ngasih info apa ya. Gue juga sebenarnya udah nyiapin list pertanyaan, tapi karena melihat dokternya dingin banget, jadi kayak males nanyanya jadinya. Iya, kurang apa ya, kurang talkative gitu sih. Kita kan sukanya yang namanya kayak Objin, mungkin ya buat kita kehamilan pertama kita kan masih newbie banget gitu kan, jadi mungkin masih banyak bingungnya, masih banyak pertanyaannya, tapi tuh kayak ya dia jawabnya juga nggak yang mendetail terus gitu-gitu. Jadi kalau gue sendiri kurang serap, dan Gusti juga menurut Gusti kurang lah, jadi kita better cari opsi lain. Ya, dan dokternya udah memastikan kalau itu sebenarnya hamil, dan udah dicek USG yang di luar kalau sudah mulai ada penebalan rahim, tapi masih belum tahu nih di dalam rahim atau di luar rahim. ya. Jadi dokter jadi tuh ternyata banyak banget tahapan waktu kehamilan itu kan. Jadi pas yang pertama ini rahimnya sudah penebalan, berarti tandanya sudah, dan hasil tes packnya juga positif, jadi kemungkinan besar hamil. Tapi kita nggak tahu hamilnya itu di dalam kandungan atau di luar kandungan. That's why dokter minta dicek lagi 2 minggu setelahnya ya. Iya betul. 10 hari atau 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu ya. 10 hari. Nah oke, terus jadi kita nanya, kan karena kita tadi mau ke Bali, terus nanya aman nggak untuk ke Bali naik pesawat. Dokternya aman-aman aja. Terus selama nggak ada flag, nggak ada pendarahan, dan nggak ada apa-apa, ya kalau ada apa-apa pun langsung ke rumah sakit aja, dia bilang gitu. Dan kita dikasih obat penguat. Obat penguat. Bukan obat kuat. Obat penguat guys. Terus abis itu ya udah, karena sudah positif hamil dan dinyatakan dokter hamil, kita kabarin orang-orang terdekat kita, kedua orang tua kita, mama papaku, mama papahnya Gusti. Terus ya udah. Dan momen kocak juga tuh ya, ngabarin Caca positif di saat musim-musim masih ada basian COVID gitu. masih ya. ada basian COVID, jadi ada bokap gua salah nangkep. Ini lucu banget sih. Iya, jadi waktu itu kan kita ngumuminnya nelpon. Karena itu hari biasa juga sih. Hari biasa, nelpon hari Senin itu habis pulang dari dokter, karena kita butuh tensinya di rumah Haryasena mau pakai, karena memang ada indikasi darahnya agak tinggi. Jadi kata dokter suruh cek harian. Terus ingat di rumah Haryasena pernah ada, ya udah pinjam aja. Udah pas kabarin pinjam, mau minjam, kenapa kok minjam itu? Iya tadi Caca positif. Caca tes pack terus positif. Hah, positif? Geger dong semuanya. Mana mau ke Bali, jadi bener-bener mungkin Gusti ngomongnya kecepatan juga, papa nggak aware juga, terus pokoknya nggak denger tes packnya, pokoknya dengernya tuh positifnya aja, jadi kayak ya udah, yang dikira tuh positif semua. Terus katanya papa juga, ini kamu ke Bali nanti bikin orang sana pusing. Terus dokter macam apa yang bilang kalau
positif boleh berpergian ya. Kalau positif covid emang nggak boleh nggak boleh pergi pergi sih, tapi kayak ini kan masalahnya bukan positif covid ya. Terus masih dalam begitu, yaudah ntar dipinjemin alatnya. Terus telepon mama dikasih tahu aja positif covid lah. Papa udah salah menangkap info, menyebarkan info yang salah. Jadi udah keduluan nih papa ngasih tahu ke mama gitu. Terus mama taunya sampai mau nyiapin segala prokes covidnya lah, untuk mana kemarin kita baru ketemu weekend kemarinnya ya kita baru makan bareng gitu pokoknya pantesan papa tuh komentarnya geger gitu kan. ya udah. Terus begitu tahu kalau yang sebenarnya adalah positif hamil, udah papa ketawa-tawa aja. Enggak, ceritanya aneh kamu. Enggak, terus akhirnya kabarin lewat WhatsApp grup ke grup keluarga. Terus akhirnya semuanya pada ngucapin selamat kan, selamat. Terus papa juga bilang, apaan sih kok positif covid diselamatin. Terus akhirnya baca bener-bener, loh ternyata positifnya positif hamil ya. Terus akhirnya papa nelpon lagi, papa, oh positifnya hamil tuh, kalau kayak gitu mah seneng, gak jadi geger. Lucu banget sih. Ya udah, terus akhirnya mama langsung nelpon aku sebelum nelpon papa. Terus papa bilang tuh, mama tadi tak kabarin dia positif covid. Oh ya udah, terus nggak lama mama telepon. Iya, mama teleponnya ke aku karena kamu lagi telepon sama papa. Iya, terus nggak lama mama telepon. Mama gini nelpon aku, mama bilangnya, Caca, kamu positif. Terus ya aku dengan polosnya jawab, iya mah. Terus kayak gue sih langsung teriak gitu dari kamar kayak, maaf tapi positifnya positif hamil bukan covid. Terus ya Allah, baru deh. Iya, terus mama cerita udah mau nyiapin prokes covidnya. Mau dikirimin perawat, mau dikirimin buah-buahan, makanan segala macem. Terus ya udah kalau gitu bagus lah, senang lah akhirnya. Ya udah, Ngabarin mamaku juga. mamamu nge-like. Iya, mamaku sempat nge-like. Jadi mamaku aku tanya kan lagi di mana, lagi di kantor. Terus kayak gue udah kayak aduh males banget nih ngabarin di kantor. Pasti dia heboh gitu kan. Terus udah akhirnya kabarin aja di telepon. Terus kayak, nah tadi Caca kan tadi pagi tes pack positif. Terus akhirnya ke dokter. Terus kata dokter positif hamil. Terus mama aku gak kayak nggak ngomong positif hamil ya. Terus mamaku kayak, hah, tes pack positif, bingung dia. Terus ya udah akhirnya aku kayak, iya mah artinya Caca hamil. Baru tuh kayak, alhamdulillah ya Allah gitu. Sedih. Terus mamaku nangis. Terus aku untuk telepon aku nangis. Lah gimana sih? Ini berita bagus tapi kenapa nangis-nangisan ya? Emang Terharu cerita aja kan templatenya nangis dua-duanya cengeng. Ya udah, terus ya gitulah, ngabarin positif di masa-masa basian covid. Iya, jadi lebih didetailin dan diperjelas. Karena ya lucu jadinya. Iya, ada ceritanya jadinya. Ya udah, akhirnya semenjak saat itu kita mulai berhati-hati dan menjaga pola makan, menjaga segala macam. Terus ya udahlah, mulai di masa-masa kedua, yaitu masa hamilan. Dan di masa kehamilan itu kita cari-cari dokter obgyn. Ya, alternatif dokter obgyn karena Yang pertama kurang cocok kan, jadi kita cari alternatif. Dan akhirnya kita memilih dokter Antoni Atmaja di Mitra Keluarga Bekasi Barat. Iya, dramanya juga panjang karena sebelumnya milih dokter obgynnya sebenarnya prefernya searah jalan kantor, jadi bisa mungkin kalau suatu saat urgent bisa langsung dari kantor apa gimana. Terus ya udah, tapi udah milih beberapa dokter dan ada beberapa opsi dokter yang udah ditetapkan. Daerah Selatan. Tapi tiba-tiba
tiba-tiba dikasih tahu papa kayak deket rumah aja, lebih sering di rumah kan, biar nggak repot tuh kalau dari rumah bisa lebih gampang. Ya udah, oke. Kira memutuskan lah tadi di Dokter Antoni di Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Nah akhirnya dari yang tanggal 16 itu tadi ngecek lagi ke tanggal 26. Tanggal 26 itu juga sepulangnya kita dari Bali. Itu hari Rabu ngecek ke Dokter Antoni di Mitra. Dan setelah tapi memang antriannya panjang, jadi kita cukup lama di sana. Cukup lama antrinya, tapi ternyata memang worth it itu karena dokternya juga sangat informatif sekali. Dia bisa tahu, dia pertama nanya kayak, ini anak pertama, iya nikahnya kapan? Tahun lalu bulan Juni. Oh iya, ya udah. Dia menjelaskan tuh tahap per tahap, dia udah menjelaskan. Berarti ada 6 tahap yang harus Anda ketahui. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, sampai ke 6. Terus kita yang udah nyiapin list pertanyaan yang buat dokter pertama tadi juga, oh pertanyaan kita udah terjawab semua. Iya, karena bener-bener kayak di otaknya dia tuh kayak FAQ gitu. Iya. Ya udah, jadi ini udah tahu pasti kehamilan pertama, bingungnya pasti tuh seputar ini. Jadi dia bener-bener kayak jelasin tep. Wah, berarti emang list pertanyaan kita adalah list pertanyaan yang sangat-sangat common ditanyakan oleh pasutri baru kehamilan pertama. Jadi kayak dia langsung jelasin ini dan wah sama banget, ya udahlah udah kejawab. Dan gue cukup kayak starstruck gitu kayak dia cukup pintar karena ngebandingin sama dokter yang sebelumnya. Jadi kayak gue sempet oke, keren, bagus gitu kan. Pinternya sih pintar, tapi pinternya mungkin sama-sama pintar, tapi kita butuh yang informatif karena terkadang gue lebih suka menerima informasi yang emang seharusnya gue bayar lu buat gue dapet informasi itu. Benar. Ya udah, akhirnya di situ kita ngecek, ternyata udah ada kantungnya dan kantungnya berada di dalam rahim. Ya, jadi dokter bilang oke, ini berita yang baik. Kayak kemarin terakhir dari dokter kan kita belum tahu akan di dalam atau di luar, tapi ternyata ini sudah ada kantungnya dan sudah di dalam rahim, jadi sudah sesuai sama tempatnya. Karena kalau di luar rahim berarti itu tidak sesuai dan harus ada pengangkatan. Iya. Nah, itu diperiksa sama dokter Antoni itu tuh minggu ke-6. Ya, jadi kantongnya diukur dari hasil USG, itu tuh hasilnya hamil 6 minggu. Gitu. Lalu kita menjalani kehidupan masa hamil yang bisa gue bilang hamil gue tidak terlalu merepotkan. Ya, karena tidak mengalami morning sickness, entah belum entah tidak mungkin tidak pada saat itu. Jadi tidak mengalami morning sickness, semua makanan masuk. Dan ya mungkin karena gue lagi hamil, gue jadi aware gue harus memikirkan makanan apa yang dimasukin, jadi nggak bisa asal masuk juga. Jadi gue lebih memilih makanan. Tapi kabar baiknya gue menjadi suka sayur. Ya, emang sebelumnya nggak suka kan? Biasa aja sih, lebih ke kayak ya udah gitu. Kalau pas hamil aku menjadi jauh lebih suka sayur gitu. Karena nggak bisa makan Indomie. Karena nggak boleh makan Indomie. Nggak boleh minum kopi. Jadi gue bener-bener stop kopi dari semenjak dari semenjak Mbak Dinda bilang kalau garis test pack gue itu 2 dari yang pertama kali test pack. Jadi intinya gue udah langsung membuang kopi gue dan gue stop kopi pada saat itu. Ya. Karena padahal pun sebenarnya dokter Antoni bilang nggak apa-apa minum kopi asal dibatasi berapa, 1 cangkir ya kalau nggak salah, berapa gram gitu. Tapi gue merasa kayak oke, for now kayaknya gue nggak dulu sih. Gue kayaknya bisa ngopi, jadi bisa stop ngopi.
Jadi dimana ada momen dimana yang biasanya gue jam 9 pagi sebelum kerja itu gue harus menenggak kopi. Dan semenjak hamil gue mengganti jam 9 gue itu dengan Prenagen. Iya. Jadi sebenarnya kita juga belum kepikiran buat minum susu hamil gitu, tapi beberapa orang menyatakan kayak udah nggak apa-apa minum aja susu hamil, membantu. Ya udah, belilah kira mulai susu hamil ya. Iya, dan kebetulan gue suka sih rasa susunya, enak guys. Rasa vanila. Rasa vanilla bener-bener kayak es krim dicairin, jadi kayak I like it. Oke, buat mengganti kopi oke lah. Terus Iya. bahkan gue sih sempat nyobain dikit. Enak sih emang. Oke, ya itulah kita menjalani hari-hari kehamilan dengan sangat baik-baik saja. Iya. Dan lebih ke keluarga yang lebih khawatir karena mungkin dari keluarga Caca baru pertama mungkin cucu Akan pertama. menjadi cucu pertama, Dari mama ya cucu kedua, tapi ya tetap saja rasa khawatir itu pasti iya. ada. Jadi sampai akhirnya karena rasa khawatir itu kita dibantu untuk membeli mobil yang sebelumnya belum kepikiran untuk beli mobil. Akhirnya kita dibantu untuk beli mobil untuk kebaikan di kedepannya juga. Kedepannya. Jadi emang waktu itu kan kita kekeh untuk kayak udahlah kita masih mau motoran dulu jalan-jalan, tapi ternyata turns out hamil ya nggak mungkin terus-terusan naik motor. Jadi dari orang tua juga menyarankan untuk kemana-mana naik mobil. Jadilah kita dibantu untuk membeli mobil. Ini aku hitam gara-gara cahayanya kehalangan rambut, Cah. Oh ya? Kalau gini tuh terang. Ya udah rambutnya diberesin aja. Potong rambutnya besok Ya udah. Terus akhirnya tibalah di dua minggu setelah dari dokter Dr. Anthony. Anthony. Akhirnya adalah suatu hal yang Dr. Anthony bilang harus dicek ke dokter, ya terjadi, yaitu flag. Yang itunya kapan? Jadi ya gue gak tahu persisnya, maksudnya kayak yang gue sadarin itu di hari Sabtu. Iya. Sabtu pagi sebenarnya tuh ada setitik flag, bener-bener setitik banget, kayak di celana dalam gue ketika pipis pagi, dan gue still gak yakin sama itu flag apa bukan, karena iya maksudnya gue orangnya lumayan cukup panikan, takut, dan gue selalu jujur gue selalu takut hal-hal yang seperti itu tuh kejadian. That's why gue biasanya research, cari tahu flag itu apa, seperti apa, kapan harus ke rumah sakit, dan dokter Anthony selalu bilang flag sedikit ataupun banyak tetap harus ke rumah sakit biar dicek. Nah, jujur gue juga sempat kayak itu menjadi suatu nightmare gue, karena gue dua kali mimpi gue pendarahan, bleeding di kamar mandi, tapi gue selalu menganggap itu hanya rasa ketakutan gue yang sampai terbawa mimpi aja. And then hari itu terjadi, ada statik, dan gue langsung ngasih tahu Gusti. Tapi gue sama Gusti sama-sama nggak yakin itu flag, kayak mungkin itu kotoran biasa gitu. Karena berbeda sedikit banget. Ya karena pemahaman definisi flag kita ya apa ya, darahnya keluar gitu kan. Iya. Kan ya cuma setitik gitu doang. Ya. Terus sampai akhirnya gue memutuskan untuk beraktivitas seperti biasa di hari itu. Gue dan hari Sabtu itu menurut gue akan menjadi hari yang cukup panjang dan aktivitasnya cukup padat. Karena hari Sabtu dari pagi sudah ada aktivitas nemenin Gusti badminton dan nemenin Gusti dan keluarganya badminton. Terus
hari itu udah banyak planning akan gini gitu. Iya, jadi Jadi pisah acara, gua servis mobil, Caca nemenin mama papa ke Melawai. Majestic. Oh iya, gua kenapa Melawai mulu ya situ ya? Gue ke Majestic Majestic. untuk beli bahan, ada kebutuhan beli bahan sama keluarganya dia. Dan Malamnya gue udah ada kondangan. kondangan teman kantor Koza di Kemang. Jadi rencana dari kita, Gusti akan jemput gue abis servis mobil, dan udah kita stay aja di daerah selatan supaya mendekati ke arah Kemang. Jadi kita nggak perlu bolak-balik Bekasi lagi. Iya. Oke, terus Habis dari Majestic gue akhirnya kita makan sama mama papahnya Gusti, dan Gusti emang belum selesai servisnya. Itu gue makan di Sari Indah, situ Walter. Terus yaudah, nah di situ gue keep kontak sama dia, dan dia memang lama banget servisnya. Terus abis itu udah makan, dan akhirnya keputusannya karena mama papahnya juga ada agenda lain, which is mau ke Parung, dan gue ada agenda lain malamnya untuk kondangan. Jadi mama sama papa dengan berat hati harus meninggalkan gue sendirian di Sari Indah buat nunggu dia jemput. Ya. Dan ya udah, akhirnya gue ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan juga. Ya udah, akhirnya gue stay di Sari Indah sampai dia jemput. Nah, turns out tak kenapa pakai ada Gusti udah selesai. Jadi pas Gusti selesai, mau papahnya jalan, udah tinggal kan. Udah, nanti Gusti udah jalan kok mah ke sini. Terus udah ditinggal, mau papanya pergi, gue sendiri. And then gue lihat Gusti kok nggak jalan-jalan. Ternyata dia balik lagi ke bengkel karena ada something yang harus diberesin lagi ya. Entah kenapa, kayak ya Allah kenapa sih gitu ya. Terus tapi ya udah. Nah di situ waktu gue nunggu Gusti, gue pipis lagi. Nah pas gue pipis, di celana gue ada flek coklat seperti kayak mau mens, dan lebih banyak dibandingkan yang tadi pagi. Kalau tadi pagi bener-bener setitik, kalau ini kayak mungkin satu ruas telunjuk. Terus gue langsung di situ deg-degan parah. Biasalah Caca deg-degan. Terus habis itu ya udah nungguin Gusti. Nah Gusti datang, akhirnya gue cek lagi, gue pipis lagi. Karena lama banget dari pipis yang pertama sama pipis yang kedua itu jaraknya lumayan karena jauh weekendnya di Kalimalang. Terus habis itu ya udah gue pipis. Pas pipis tidak nambah fleknya, tapi begitu gue pakai tisu, ternyata di tisu ada. Nah di situ karena gue udah sempet research bagaimana flek, dan gue berpikir ya it's a flek. Terus gue berpikir kalau gue udah research, kalau flek itu biasanya harus disuruh bed rest sama dokter. Nah ego gue mengatakan gue harus tetap datang ke kondangannya Koza. And then gue begitu nyampe mobil, gue bilang sama Gusti, gue mau ke rumah sakit. Karena gue berpikirnya gue mau ke rumah sakit tuh di Mitra Bekasi, karena rumah sakit gue Mitra kan. Gue mau ke rumah sakit deh abis kondangan, karena kayaknya flek gue bertambah. Terus kata Gusti, kenapa harus tunggu ntar malam? Dah, kita cari rumah sakit terdekat aja. Iya, orang katanya dokter segera, ini pakai nunggu-nunggu dulu. Ya paham sih ada kondangan, tapi kan kadang-kadang kondangan nggak lebih penting dari hal yang kita punya. Ya betul. Ya udah, akhirnya gue nurut. Terus Gusti nanya ke rumah sakit mana ya. Iya. Terus gue bener-bener yang terlintas di kepala gue cuman ASih, nggak tahu kenapa. Ya udah jalannya kayak tiba-tiba gue kepikiran udahlah ASih aja.
Terus ya udah akhirnya kita menuju ASIH karena itu rumah sakit nyokap gue waktu melahirkan kakak gue. Jadi gue pikir udahlah kesana aja gitu. Terus datanglah kita ke ASIH. Kamu cerita? Iya. Udah terus Kak Asih ngeliat rumah sakitnya lagi bongkar lagi, dibilang rumah sakitnya roboh. Terus ternyata emang lagi direnovasi dan rumah sakit ya ada di bagian belakangnya itu yang buka. Terus akhirnya udah menentukan ke rumah sakit lain, ternyata Pas belok pas ke kiri, belok ada di rumah kanan. sakitnya buka. Ya udah, saya mampir ke situ. Dan pas masuk rumah sakitnya itu nggak tahu kenapa gue kan trauma sama rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit kayak nyaman aja perasaannya. Terus di situ merasa kayak ini bukan rumah sakit, ini Smart kayak Brands. something else. Smart Brands. It was great dan it was the best design, hospital design ever I've ever seen. Dan wah gila, ini keren banget. Ya udah, malah terpukau sama rumah sakitnya. Terus ya udah akhirnya sih pas Caca lagi ngurus administrasi, gue muter-muter ngeliatin desainnya dan wow keren banget. Ya udah, terus akhirnya carilah dokter yang available aja, karena pas nanya ini mau IGD apa ke Obgyn aja nih. Terus ya udah ke Obgyn aja nih, ada yang available, langsung masuk. Dan akhirnya pas dicek ternyata dokternya namanya Anthony juga. Iya, Anthony siapa ya tuh? Terus dokternya Anthony juga. Ya udah oke lah, kita cek, masuk ruang tunggu. Terus akhirnya nggak lama nunggu, habis itu masuk ke edit tes biasa lah, tes tensi dan segala macam. Terus habis tes tensi nggak lama masuk ke ruangan dan cerita ke dokter kalau emang lagi flag, katanya info dokter sebelumnya kalau flag langsung segera ke dokter. Tapi karena jauh dan kita lagi di daerah selatan dan akan beraktivitas lagi di selatan, ya udah situ. Terus dicek sama dokternya, ya memang ada darah dan dibersihin, terus akhirnya di pertama kalinya di USG transvaginal. Dan di situ kelihatan dari infonya dokter Anthony yang di Mitra itu kita bisa ngecek dulu nih nanti seminggu ke depan, sebulan ke depan hamilnya itu ada janinnya apa enggak, apa karena hamil kan kosong. baru kantong janinnya doang yang terlihat. Iya. Jadi dokter Anthony bilang sebulan lagi kita cek ya, harusnya udah ada bayinya. Nah ini 2 minggu setelah dari sana, terus akhirnya ke dokter Anthony yang di rumah sakit ASI, dan pas di USG transvaginal tuh ada detak jantungnya, ada janinnya, ada janinnya beserta detak jantungnya. dan ada detak jantungnya. Dan janinnya itu pertamanya dokter Anthony kaget karena detak jantungnya cenderung lemah, tapi karena infonya kan dari 6 minggu, terus harusnya 2 minggu setelahnya tuh 2 minggu udah setelahnya berarti 8 minggu dong. Nah ternyata baru pas 7. dicek baru 7 minggu. Dan oh iya ini baru awal banget, kalau 7 minggu sih mungkin masih wajar ya gitu. Udah, terus habis itu dengar begitu senang, udah ada detak jantungnya. Terus info dari dokter Anthony suruh istirahat, suruh bed rest. Dan gue nanya boleh kandangan nggak? Ya nggak boleh lah, gila kali. Enggak dong, dokternya nggak ngomong gitu, lebay lu. Dokternya jangan bilang kurangi saja aktivitas yang tidak perlu. Dan seperti kondangan sepertinya tidak perlu. Ya sudah, jadi ya gue mau bilang apa? Karena dia benar-benar, ya dia sangat-sangat pintar, dia bertanya ke dokter supaya semakin confirm pernyataannya bukan dari dia, keluarnya dari dokter. Jadi begitu gue kasih tau sama dokter kayak gitu ya nurut. Ya udah, jadi akhirnya gue nggak bisa datang ke kondangan. Terus dan langsung bed rest. Dan kita menuju Jatiwaringin untuk istirahat bed rest, karena ya emang kebetulan itu lagi nginep harusnya weekend itu ya di Jatiwaringin gitu. Terus udah berencana bed rest di Jatiwaringin ya, dan gue berencana untuk bed rest di Jatiwaringin, tapi turns out tidak bisa.
setelah menimbang-nimbang kayaknya kalau bed rest akan lebih baik di area Sena dulu, karena di area Sena ada yang bantuin. Kalau di rumah Jatiwaringin kebetulan mama tuh di Mau minggu itu keluar. ada acara, jadi kemungkinan besar gue akan sendirian anyway, jadi nggak ada yang bantuin butuh apa, karena kondisi harusnya gue bed rest. Ya udah jadinya. Dan kebetulan juga rumah mau direnovasi ya. Ya, dan Jatiwaringin tuh lagi direnov untuk bagian ruang-ruang tengah, jadi ya nggak kondusif lah ya. Terus ya udah akhirnya kita bed rest di area sana. Dah bed rest seminggu, di posisi seminggu itu kondisinya nanti di minggu depannya kita ngecek kondisinya gimana, masih oke apa enggak. Ya udah, terus bed rest seminggu bener-bener nggak ngapa-ngapain ya, di kasur doang ya. Iya, ngapa-ngapain sih, tapi semuanya dilakukan di kasur, jadi kayak makan di kasur, cuman turun itu untuk pipis, pup, dan makan mandi, jadi emang selebihnya nggak ada. Makan juga di kasur ya, semuanya dilakukan di kasur, bahkan gue kerja pun di kasur, dari kasur. Udah, terus tapi di posisi seminggu itu tetap masih keluar juga ya. Iya, gue sempet, ya setiap orang bertanya kayak gimana kondisinya, gue secara fisik tuh nggak kenapa-napa sebenarnya, cuman terus kalau ditanya flagnya berhenti apa enggak, gue bisa bilang flagnya tuh nggak ada di siang, dia tuh cuman dari pagi sampai malam dia tuh cuman ada di bener-bener pas pipis gue pertama sehabis bangun tidur, karena ada obat yang memang dimasukin ke dalam vagina, jadi ya itu dimasukinnya tuh tiap malam gitu, jadi setiap bangun tiap pipis pertama pasti kayak ya udah somehow di celana itu ada flag gitu. Tapi ya kalau dibilang kayak gue ngalamin kram perut atau enggak, jawabannya enggak. Gue pendarahan yang banyak banget gitu, jawabannya tidak. Jadi benar-benar gue sangat-sangat masih optimis semuanya baik-baik aja gitu. Ya, sampai akhirnya ya, cuman gue mau cerita dulu sedikit kali ya, kayak entah kenapa perasaan gue di seminggu bed rest itu ya campur aduk banget, nano banget, gloomy banget, kayak gue punya terbiasa dengan hidup dalam ketakutan. Gue punya ketakutan terbesar, maksudnya takut itu akan kenapa-napa. Jadi gue tuh bener-bener tidak berhenti berdoa. Gue bilang dalam doa gue minta, gue selalu berpikir gue dengan kehamilan gue ini tuh rezekinya ya selain buat rezeki kita berdua, tapi tuh buat nyokap bokap gue gitu. Jadi gue selalu berdoa, gue kalau emang Allah izinin anak ini menjadi rezekinya mama papa, ya minta dikuatin untuk bertahan. Tapi kalau emang belum rezekinya, ya emang udah rezekinya sampai situ aja, ya udah gue minta kenapa di saat itu gue selalu berdoa, gue minta kuatkan badannya, dilapangkan hatinya, diberi kesabaran yang cukup. Udah itu aja sih. Terus ya udah, jadinya itu doa yang selalu gue ulang-ulang setiap hari sampai seminggu itu, sampai dimana tiba waktunya hari Sabtu. Hari Sabtu kita kepikiran untuk kontrol. Nah, kebetulan kita emang anaknya adventurer, jadi kita mau nyoba lagi gitu. Nyoba di klinik-klinik gitu. Kita coba ke klinik, ya cari opsi lain aja sebenarnya. Ya kita sempat tahu informasi bahwa kalau di rumah sakit itu kan cenderung lebih mahal untuk ngecek gitu kan. Nah,
ya karena gue juga udah punya janji sama dokter Anthony di tanggal 3 Maret, jadi gue pikir ya nggak apa-apa lah, gue sekalian explore aja dokter-dokter yang ada di klinik, pengen tahu gitu. Terus ya nanti ke dokter Anthony ya tanggal 3 aja gitu. Terus ya udah, jadinya gue memutuskan untuk ke klinik, tapi turns out hari Sabtu itu kliniknya tidak, dokternya nggak bisa. Karena Sabtu itu tanggal merah juga. Iya, Sabtu juga kebetulan tanggal merah, jadi kita nggak ada alternatif juga untuk pergi ke klinik lain. Akhirnya gue nyoba hari Minggu, kebetulan di klinik yang sama yang gue appointment di hari Sabtu, dia ada dokternya di hari Minggu. Terus ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk ke dokter hari Minggu. Terus ada part paling mencengangkan juga, dimana yang everything, iya maksudnya benar-benar sudah baik-baik saja. Gue udah lebih kuat untuk jalan, maksudnya kayak nggak yang lemes-lemes lagi juga. Terus gue udah bosen banget di kamar, terus benar-benar udah oke. Sampai gue mempersiapkan diri untuk hari ketemu dokter hari Minggu, sampai tiba-tiba di klinik gue lagi nungguin dokternya juga pada saat itu belum datang. Suster minta gue untuk pipis karena gue akan USG transvaginal. Begitu gue pipis, gue bener-bener kaget, shock, karena di celana dalam gue ada darah dan cenderung jauh lebih banyak dibandingkan flek-flek biasanya gitu. Dan emang yang gue alamin seminggu kemarin itu lebih ke flek coklat, dan ini tuh beneran darah gitu. Dan gue pipis sampai gue pipis pun udah nggak fokus. Pas gue lihat sebelum gue flush, pipis gue pink, which is ya bercampur darah. Gue udah keluar kamar mandi, gue gemeteran. Gue kabarin dia, ya udah, dia bilang ya udah kita tunggu dokter aja. Terus dokternya datang. Begitu dokternya datang, ya udah gue jelasin kronologisnya sampai detik dimana gue melihat darah di celana dalam gue, dan dokternya udah bilang langsung kayak kita cek dulu aja bu. Nah kita cek, entah kenapa begitu dia masukin alat, gue bener-bener ngerasain perbedaannya. Karena selalu pasti di klinik obgyn itu, maksudnya di ruang periksa obgyn itu selalu ada TV di depan lo gitu untuk ngeliat hasil USG-nya lah. Jadi gue akan bisa langsung lihat gitu. Nah pas di situ gue entah kenapa feeling gue udah langsung gak enak, karena di mata gue juga burem itu USG, kayak kok nggak secerah pas di ASI kemarin ya. Karena tuh pas di ASI tuh kayak langsung terang gitu, ini tuh kok kayak burem biru gitu kan, maksudnya kayak ya emang. Dan tiba-tiba dokternya tuh raut mukanya lumayan berubah, diam, terus dia menggeser kanan kiri gitu. Gue waktu di ASI pas dikasih tahu detak jantungnya, gue benar-benar melihat di situ ada yang kedap-kedip di area situ. Tapi pas yang di klinik ini dokternya kok geser kanan kiri, dan gue nggak melihat apa-apa. Dan gue melihat kok kayaknya janin gue agak lebih mengecil, feeling gue gitu. Lebih kecil atau tidak bertambah ukurannya dari yang terakhir kita periksa. Sampai dokternya sampai gue tanya, terus dia ngabarin, dokternya bilang kayak, ibu, bapak, mohon maaf, ini saya kesulitan untuk menemukan detak jantungnya. Di situ gue udah langsung banjir. Iya, banjir, dan gue udah bener-bener blank. Gue nggak tahu harus bilang apa, gue nggak tahu harus respon apa, and then kayak terus udah gue rasa itu apa yang dibilang sama dokternya tuh gue udah budek dan gak mau denger gitu. Terus ya dia ngomong sih, dia bilang kayak mungkin saya salah, ibu bisa second opinion,
atau kembali lagi sama saya seminggu ke depan, minggu depan lagi untuk memastikan. Terus gue kayak hah, 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 hah. Terus gue udah nggak tahu lagi, gue bingung. Udah langsung terus gue sempat nanya sama dokternya, dok, menurut hasil USG ukuran bayi saya berapa minggu ya? Terus dokternya bilang 7 minggu. Dan iya, kalau ngikutin waktu kan harusnya nggak 7 minggu dong, harusnya 8 minggu karena kan udah lewat seminggu aja. Waktu dikatakan dokter 6 minggu aja, dan dokter Antoni 6 minggu kantongnya aja, itu 2 minggu setelahnya gue ke di ASI dibilangnya 7 minggu, which is sudah mundur seminggu lagi gitu kan. Terus kok ini nggak nambah lagi nih 7 minggu, tetap 7 minggu kata dokter yang di klinik. Gue langsung kayak gue udah nggak tahu lagi, pikiran gue udah ngaco banget, udah kayak yang gue pikirin cuman kayaknya anak gue udah nggak ada deh gitu. Terus ya udah, habis itu mestilah yang mengambil alih semuanya, karena jujur gue udah bener-bener gak bisa mikir. Jadi saya mengambil alih untuk membayar klinik itu. Aku juga penasaran sih, waktu kamu terima kayak gitu, yang di pikiran kamu tuh apa? Kalau aku kan udah bener-bener kayak blank, udah nggak tahu. Gue kayak, dokternya sempat bilang ini udah termasuk early pregnancy loss aja tuh gue udah kayak bodo amat, I don't care, gue gak mau dengar gitu, kayak gitu. Itu yang ada di dalam hati gue nggak tahu sebenarnya yang ada di. Habis itu keluar dari klinik langsung cari opsi kedua. Jadi kita hari Minggu balik ke mitra, karena kata dokter Antoni kan bisa aja ke mitra, paling nanti tangani dokter siapa yang jaga gitu kan. Terus udah akhirnya dari situ langsung ke mitra. Iya, karena gue juga udah bilang kayak gue pun bingung karena itu posisinya hari Minggu. Gue udah nggak tahu lagi kayak lo mau ke klinik juga klinik siapa gitu kan, yang gue udah nggak bisa mikir juga. Jadinya kayak gue cuma bilang gue cuma mau ke mitra, balik lagi ke mitra. Ya udah, akhirnya gue balik ke mitra dah. Dan di mitra kita diterima di ruang bersalin. Dan ya sebenarnya Sabtu juga udah ke mitra, terus kata dokternya nggak bisa karena nggak ada praktek karena tanggal merah. Terus hari Minggu kita balik lagi, bilang dokternya juga nggak ada yang praktek, dan dicek katanya flag, tapi ternyata pas di mitra nggak keluar flag. Ya jadi sebenarnya ya kan gue udah nunjukin bahwa gue berdarah gitu kan, gue bleeding. Cuman kondisinya waktu nyampe mitra pun bleeding gue nggak nambah dari yang di klinik. Jadi kayak ya bukan diabaikan juga sih sama mitra, cuman kayak mitra lebih nenangin aja gitu, kayak udah bu, nanti dibuatin appointment aja dokter Antoni besok ada. Dia bilang langsung nanti kita bikinin fast track lah gitu. Udah mau nggak mau balik lagi istirahat, pulang ya sempat makan dulu, terus habis itu pulang nangis sudah pasti. Dia yang nangis. Terus habis itu udah istirahat, dijadwalin besoknya Senin cek lagi ke dokter Antoni. Iya, sebelum cek itu memang kayak ya intinya gue merasa gue udah mempersiapkan mental gue untuk yang paling buruk, meskipun Gusti masih kayak ada sedikit optimis, cuman gue udah kayak ya udah mungkin emang ini nggak ada anaknya gitu. Terus ya udah akhirnya masuklah mitra dan cek ke dokter Antoni. Dan dokter Antoni itu nanya kemarin, bahkan dokter Antoni udah baca catatannya, dan kata dokter Antoni kabar buruk ya, mohon maaf, tapi mau nanya kemarin ceknya di luar apa pakai transvaginal? USG-nya transvaginal apa? Transvaginal. Oh iya, kalau transvaginal udah kemungkinan besar benar. Ya udah, tapi untuk memastikan dicek lagi. Iya. Akhirnya dicek lagi lah ke dokter Antoni,
Dan memang dokter Anthony juga memastikan kalau sudah tidak ada detak jantungnya dan sudah bisa dibilang kalau ini sudah pregnancy loss. Yeah. Dan seperti biasa dokter Anthony menjelaskan tahapan-tahapannya pregnancy loss dan dijelasin ada 3 cara. Terus kita ngambil cara yang campuran, dimana kita minum obat dan nanti juga dibulesin, terus habis mules di kuretase. Ya, gue pilih cara itu karena menurut gue itu udah cara paling cepat dan terbaik. Karena ketika dokter bilang mau ditunggu aja apa enggak biar dia keluar sendiri, gue tidak sanggup menyaksikan dia keluar sendiri. Terus misalnya mau dibantu dengan obat pun gue juga tidak sanggup untuk menjalani hari-hari dengan kayak dia akan keluar sendiri segala macam. Jadi gue pikir yang terbaik adalah gue dikuret biar langsung aja gitu selesai pada saat itu juga. Ya udah habis itu langsung lah diambil tindakan untuk kuret hari itu juga. Habis itu langsung suruh puasa 5 jam setelahnya baru tindakan. Jadi itu mungkin jam 9, setengah 9. Habis itu tindakan setengah 3. Ya udah habis itu kita ngabarin ke orang tua. Enggak sih, ngurus dulu, masuk ruang bersalin, terus langsung ngurus rawat inap, karena sebenarnya bisa one day service, One day care, same day, oke gue cek. One day care, tapi untuk memaksimalkan asuransi jadi pakai rawat inap. Terus ya udah akhirnya toh juga buat istirahat dulu di rumah sakit. Ya biar lebih amannya aja sih. Ya Jadi udah. ya di situ gue udah begitu keluar dokter gue ya seperti biasa gue tetap menangis. Dan tapi entah kenapa gue punya mungkin udah jauh lebih pasrah dan udah jauh lebih siap juga. Jadi ya cukup nangis-nangisnya begitu gue ngabarin orang-orang dan melihat respon orang-orang aja sih kayak. Terus ya nggak tahu dia sedih tapi gak nangis gak sih? Gak tahu. Ya udah pokoknya abis itu ngurus administrasi. Kok gitu sih, kok dilewatin? Iya udah ngurus Your feeling was administrasi. valid. I know. Terus ngurus administrasi untuk rawat inap dan itu cukup lama. Dan beberapa orang nelfon gue nggak gue angkat karena Ribet. it's a mixed feeling and lagi ngurus something yang ribet, ngurusin cek asuransi segala macam. Ya udah nggak keangkat aja telepon dari orang-orang yang udah dikabarin duluan lewat dapat kabar duluan. Terus ya udah, terus akhirnya setelah udah mulai tenang disuruh Caca ngabarin ke orang tuanya karena nggak sanggup. Yaudah, akhirnya Karena gue nggak punya kekuatan untuk menelpon mengabari orang tua gue sih. yaudah. Karena gue tahu respon mereka akan seperti apa dan gue tahu ketika gue menghadapi orang tua gue yang seperti itu gue akan gimana. Jadi gue lebih baik minta dia untuk ngabarin. Ya yaudah, terus akhirnya ngabarin dan pas orang tuanya Caca itu kan mau segera datang ya, tapi kalau gue pikir-pikir nanti aja datangnya pas sudah tindakan gitu kan, karena toh sekarang juga lagi puasa dan lagi suruh istirahat. Terus ya udah telepon begitu. Gak lama kemudian telepon papa yang tadi udah telepon papa. Terus pas papa ngangkat udah di jalan menuju rumah sakit lah. Aku barusan ini nyuruh papa Caca untuk nggak datang, tapi tiba-tiba papa udah di jalan. Terus ya udah karena nggak enak, abis itu langsung ngabarin mama papa, ya udah apa nih, ternyata mama papa udah di jalan, udah mau kesini. Oh ya udah nanti dia habis sholat zuhur sana.
ya udah tolong sekalian bawain barang-barang Pak, karena kan barang-barang itu tadi dia tuh waringin. Ya udah, terus akhirnya nunggu sampai 2:30, akhirnya tindakan lah. Ya, gue dibius total. Karena itu itu juga lucu sih, gue pengalaman pertama gue dibius total kan. Bahkan seumur hidup gue gak pernah pingsan, jadi gue gak pernah tahu tuh rasanya hilang dalam beberapa waktu tertentu gitu. Ternyata rasanya aneh. Gak sih, lebih ke kayak gue gak tahu sih, kayak tiba-tiba ya kan, gue lumayan cemas lah menuju proses itu. Terus gue nungguin dia juga, dan dia nggak boleh nungguin gue di dalam, jadi gue kayak sedih banget sendirian, bosen banget gitu kan. Sampai akhirnya gue minta susternya, dia suruh datang dulu karena gue takut gue tiba-tiba nggak bangun. Jadi karena gue itu juga salah satu distraksi di pikiran gue yang tadinya mungkin gue harusnya menangis karena proses keguguran gue, tapi gue tuh lebih ketakut kayak gue bener-bener baru pertama kali dibius total, terus gue akan bangun lagi nggak ya setelah itu. Jadi gue lebih takut itu. Dan terus gue akhirnya gue minta dia datang masuk, terus gue minta ditemenin sebentar, diajak ngobrol sebentar sama dia buat ditenangin ala intinya. Terus habis itu ya gak lama dia pergi dan dokternya datang, dan dokter anestesinya bilang mau bius gue. Terus benar-benar ya udah, rasanya ternyata ada sesuatu yang jalan di tangan lo karena disuntik di tangan lo, terus kayak ada sesuatu yang jalan. Terus tiba-tiba dia menjalar ke leher, dan tiba-tiba gue hilang dari peradaban. gue bener-bener hilang. Terus gue nggak tahu sih efek, kalau ada tuh di Twitter kan baru-baru ini kayak efek-efek dari bius, lo ngerti gak sih? Enggak lah, kamu aja di algoritma kamu. Enggak, maksudnya bukan efek dari bius, kayak ada orang ngepost adanya tuh habis dioperasi, terus dia habis di bius, terus itu kan algoritma Twitter. ya dia ngigo lah segala macem. Terus abis itu gue sih enggak, karena begitu gue selesai ditindak kuretase itu, tiba-tiba gue kayak udah mulai sadar, gue dengar suara dokter Anthony ngomong kayak udah selesai ya Pak gitu, kayak mungkin pas lagi ngomong sama Gusti kali ya. Jadi terus abis itu gue langsung sadar, terus sama suster disuruh tidur lagi. Wah anjing, gue udah bosen banget cuy gitu kan. Terus udah gue berusaha tidur lagi, emang sih ada rasa-rasa masih ngantuk kayak gitu, cuman kayak oke. Terus abis itu gak lama, kayak cuma 15 menitan gitu, gue melek lagi dan udah bener-bener sadar total. Terus abis itu gue minta suster berkali-kali, gue rewel. Gue agak cranky gitu karena pertama gue lapar, kedua gue kangen sama laki gue. Bukan kangen sih, lebih ke kayak suami saya mana, emang drama aja. Terus kayak ya udah akhirnya minta dipanggilin Gusti, ya udah akhirnya Gusti datang. Ya udah, terus akhirnya menunggu proses siuman sambil toilet, terus makan, dah akhirnya udah bisa makan. Udah makan karena gue lapar banget guys. Gue pas gue lagi puasa, Gusti makan di depan mata gue, makan Kentucky, kayaknya enak banget. Minum Coca-Cola lagi kan, seger banget tuh siang-siang. Jadi kayak udah lapar. Terus ya udah akhirnya dikasih makan makanan rumah sakit. Alhamdulillah masih ketelan sih, enak kok makanannya. Ya udah, terus habis dari situ ya udah akhirnya ke kamar. Ya nunggu cukup lama juga sih, cukup lama. Terus habis itu ke kamarnya udah ready. Dan pas dari ruang bersalin ke kamar rawat inap itu, gue diinfoin kalau nggak boleh ada penjenguk. Ya udah, terus akhirnya semuanya pulang, gue lah yang nemenin di sana. Udah pas di kamar, udah kan nungguin, wah nih karena di kelas 1 sekamar berdua, terus tidurnya di lantai berarti kan. Wah tidur lantai gimana nih, strategi gue tidur nih gimana nih. Terus akhirnya kayaknya gue harus ngambil beberapa barang karena dari Mitra gak jauh juga sih ke apartemen. Ya udah akhirnya memutuskan untuk ngambil barang dulu beberapa. Nah terus pulang ngambil barang yang dibutuhin, balik lagi ke
rumah sakit, ninggalin dia beberapa menit. Enggak sih. Menit lah. Sejam lah. Kan tuh mandi dulu. Oh iya mandi, karena malas mandi lagi di rumah sakit. Ya terus habis itu ya mungkin sejam sampai sana. Terus ditelepon mama pas di parkiran. Mama mau kesana bisa nggak? Mama besok mau pergi nih. Terus karena mama kan belum ya, yang belum datang ke rumah sakit cuma mama doang. Jadi papa, mama papanya Caca juga udah ke rumah sakit. Mama masih di kantor. So udah nggak usah lah, orang nggak boleh jenguk juga. Oh ya udah bener ya, ya udah. Nyampe lah ke kamar, naruh barang. Kamarnya rame. Rame, ada sebelah ada yang jenguk di jenguk. kamar satunya. Oh ya udah kalau kayak gitu ngabarin mama lagi, ngabarin mama bisa dijenguk. Oh ya udah, terus mama datang lah. Terus mama datang, ternyata mama emang mau pergi lama. Ya udah, terus jadinya mau nyempetin dulu lah ketemu. Ya udah, akhirnya nyempetin ketemu. Nggak lama setelah itu pulang, ya udah, terus kita menjalani berdua di rumah sakit cuma semalam doang. Udah begitulah ceritanya. Dan dari situ satu hal yang benar-benar dipelajari adalah it is what it is. Kalau memang sudah kehendaknya Tuhan, kehendaknya Allah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa pasrah dan kita tahu sebenarnya itu jalan yang terbaik untuk kita jalanin, karena nggak ada yang tahu kalau misalkan lanjut gimana. Terus kalau misalkan kita nanti setelah ini mungkin langsung nanti dikaruniai lagi, ya kan nggak ada yang tahu. Pokoknya kita percaya jalan Allah jalan yang terbaik, jadi kita pasrahkan sama jalan Allah aja. Ya itu kata-katanya Gusti yang benar-benar gue ingat. Begitu hari Minggu gue tanya dia dengan bodohnya, kok kamu nggak sedih? Kata Gusti belum. Dan tapi gue udah kayak, karena ya itulah gue bilang gue harus mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Gue menanyakan hal yang mungkin gue sudah tahu jawabannya juga gitu kan. Itu what it is. Cuman entah kenapa begitu dia ngomong itu what it is, kalau gue bilang kalau misalnya beneran kejadian nggak ada gimana, terus Gusti cuman ngomong itu what it is, jalanin aja apa yang udah menjadi ketentuan dan ketetapannya Allah. Ya entah kenapa di situ membuat gue jauh lebih kuat juga, lebih ikhlas. Dan nggak tahu ya, gue sampai mencari-cari apakah ini gue lagi di tahap denial atau memang sudah ikhlas beneran. Tapi rasanya kok gue udah jauh lebih legowo dari yang momen hari Minggu itu sih. Jadi begitu dari Senin ke belakang tuh bener-bener ya gue sama Gusti ya bisa melewati kesedihannya itu bareng-bareng. Dan kayaknya harusnya nggak seberat itu. Ya kalau tahap sekarang sih ya udah ikhlas. Atau kamu gimana? Kalau aku sih udah ikhlas. Aku ikhlas, aku siap. Aku siap untuk berjalan di hari-hari lagi ke depannya. Dan ya tetap berdoa, berusaha, tawakal sama Allah, husnuzon aja lah sama Allah. Gimana kalau Allah bilang sekarang punya anak lagi, kalau nanti ya nanti, ya udah. Tapi nggak berhenti untuk berusaha juga. Betul. Jadi satu kata yang gue percaya adalah tragedi plus time sama dengan komedi. Jadi bukan berarti harus diketawain, tapi kalau kita aminin kejadiannya, maksudnya diaminin itu kita terima dengan ikhlas kejadiannya, tragedi itu udah nggak jadi luka lagi di hati kita. Tragedi itu udah bisa kita terima, dan kalau kita omongin tuh udah santai aja, udah bukan suatu hal yang tabu lagi. Jadi diaminin aja kejadiannya dan dibicarakan lagi ke depannya sebanyak-banyaknya supaya
makin melupakan dari kondisi apa trauma apa ya gitulah. Yang cukup mencengangkan juga, gue sempet ditelepon sama teman gue begitu habis tindakan kayak sore-sorean gitu, telepon Ijah. Dan gue kan anaknya cerita selalu runut dari A sampai Z, dan gue berhasil menceritakan ke Ijah tanpa nangis. Gue kayak bener-bener ya sangat-sangat tenang menceritakannya. Cuman waktu pada saat itu sekitar 3 harian mungkin gue masih mengelola kesedihan gue. Jadi kayak gue lebih nangis ketika gue menceritakan sesuatu dengan tenang, terus orang tuh memberikan respon yang kayak menyayangi kita berdua juga gitu loh. Jadi gue lebih ke kayak terharu mungkin. Tadi nangis? Hampir. Ya, ada part-part yang dimana gue masih sedih, tapi kayak ya udah, gue udah lewat sih rasa yang kayak nangis itu. Ya udah, mungkin begitu cerita kita. Nanti untuk tindakan suatu hari lagi itu jadi pelajaran. Ya Gus, ya Cah. Oke, ya udah. Sekian dulu video kali ini. Dadah, Gusti dan Caca di masa depan. Happy ya. Semoga kita pada tambah lagi. Apa tambah lagi? Tambah karunia.